Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan part ke-52 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas lagi dua soal asli OSNK Matematika SD 2024 yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024 kemarin. Nah, di soal kali ini kita akan berbicara tentang pecahan dan juga tentang rata-rata. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikuti channel ini lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi ya, agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten di channel ini agar kalian bisa mendapatkan semua akses video eksklusif pembahasan soal OSNK Matematika SD yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret kemarin. Nah, dan juga kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikuti pelatihan dari kami, jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian karena kuotanya itu terbatas. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini, mulai dari soal nomor 148. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui 3/4 ditambah dengan 7/253 sama dengan A per 2024. Nilai A sama dengan titik-titik. Nah, jadi ini adalah soal yang cukup mudah ya, tentang penjumlahan dari sebuah pecahan-pecahan. Jadi di sini kita tuliskan dulu ya soal-soalnya, nanti kita baru operasikan. Nah, kalau misalkan sudah tertulis seperti ini, kalian ingat nggak cara untuk menjumlahkan suatu pecahan? Jadi kalau misalkan kita ingin menjumlahkan suatu pecahan, itu penyebutnya harus sama dulu, karena di sini penyebutnya itu 4 dan 253 itu belum sama, maka kita harus samakan. Nah, cara untuk menyamakan penyebut yang sangat gampang yang kalian bisa ingat itu adalah dengan cara mengalihkan di bagian bawah ya. Jadi dikalikan 4 dikalikan dengan 253. Kemudian kita kali silang, 3 dikalikan dengan 253, kemudian 7 kita kalikan dengan 4. Itu adalah cara yang termudah untuk menjumlahkan sebuah pecahan. Kemudian di sini kita hitung dulu ya. Di sini kan kita operasikan 3 dikalikan 253, kemudian ditambah dengan 7 dikalikan 4. Ini sama dengan A per 2024. Oke, kita hitung dari 4 dikalikan dengan 253. 4 dikalikan dengan 253, di sini kan 2 ingat 1, kemudian 4 kali 5 20, tambah 1 adalah 21, ingat 2 ya, maka tulis 1 ingat 2, 4 kali 2 8, tambah 2 itu adalah 10. Berarti di sini dia per 1012. Sedangkan di bagian atas kita coba kali ya, 253 dikalikan dengan 3 berarti di sini 9, 5 ingat 1, 3 kali 2 itu 6 tambah 1 7. Berarti di sini kita tuliskan 759 ditambah dengan 7 kali 4 adalah 28. Maka di sini kita jumlahkan dulu yang bagian pembilangnya ya. Di sini kita jumlahkan 759 ditambah dengan 28. Kita jumlahkan di sini 7, ingat 1 dapatnya 8, kemudian di sini 7. Berarti di sini kita tuliskan adalah 787 ya. Maka di sini kita tuliskan kembali, di sini kita tuliskan 787 per 1012 itu sama dengan A per 2024. Nah, untuk mendapatkan nilai A, ini berarti kita kali silang dulu ya. Kita lakukan operasi kali silang. Berarti di sini kita bisa tuliskan 1012A itu sama dengan 2024 dikalikan dengan 787. Jadi tidak perlu dikalikan dulu yang 2024 kali 787. Kenapa? Nanti kita lihat. Untuk mendapatkan A, berarti di sini kita tuliskan A sama dengan 2024 dikalikan 787. Kemudian yang ini 1012 yang kita pindahkan ke kanan menjadi pembagi, berarti dibagi dengan 1012. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini 1012 itu bisa membagi 2024. Jadi 2024 dibagi dengan 1012 ternyata hasilnya adalah 2. Berarti kita tinggal kalikan saja 2 dengan 787. Maka di sini kita peroleh, coba kita kalikan ya. 787 dikalikan 2 di sini berapa sih? 4 ingat 1. 2 kali 8 adalah 16 tambah 1 7, berarti 7 ingat 1 17 ya. 2 kali 7 dapatnya 14 tambah 1 adalah 1500, berarti 1574 hasil kali dari 2 kali 787, sehingga kita peroleh sekarang nilai A-nya itu sama dengan 1574, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 1574. Semoga kalian paham ya. Jadi jangan sampai lupa cara untuk menyamakan dari suatu penyebut. Kalau misalkan ada operasi penjumlahan dan pengurangan dari suatu pecahan adalah sebagai berikut ini. Jadi ini adalah cara paling mudah selain dengan cara mencari KPK dari penyebut pecahan-pecahan yang ingin diubahkan. Gitu ya.
Jadi kalau misalkan ada yang beberapa hal kalian mau tanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini Mimin ingatkan lagi kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli buku rekomendasi dari Mimin Belajar Ar-Rayhan, entah itu yang SD, SMP ataupun yang SMA, boleh banget kalian hubungi Mimin di nomor berikut di 087860622162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara OSK tahun ini. Oke, di sini kita lanjutkan ke soal nomor 149. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil ujian matematika di suatu kelas terdiri dari 20 siswa berada pada interval 56 sampai dengan 100. Rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 68. Sebanyak 3 siswa mengikuti remedial dengan nilai maksimum 75. Rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin untuk kelas tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa hal yang harus kita misalkan dulu ya. Di sini kita mau ingat kembali bahwa rata-rata penulisannya itu gimana sih? Rata-rata kita bisa tuliskan dengan X bar ya. Maka di sini nanti kita lihat bahwa dikatakan di sini ada rata-rata awal dari kelas ini ya. Dikatakan rata-rata awalnya adalah sebesar 68. Jadi kita tuliskan X bar awal atau rata-rata awal dari kelas tersebut adalah nilainya 68. Berikutnya yang kita misalkan selain X bar awal dan juga rata-rata sebagai X bar, itu kita mau misalkan bahwa ada sebuah nilai A di mana nilai A ini adalah rata-rata 3 siswa sebelum remedial. Jadi dikatakan tadi ada 3 siswa yang nilainya itu tidak sampai di nilai standarnya sedemikian sehingga mereka akan remedial. Nah, rentang nilainya tadi kan dikatakan dari 56 sampai dengan 100, berarti nilai dari 3 orang yang remedial itu juga berada di antara itu. Berarti di sini kita tuliskan intervalnya itu berada di antara nilai A ini berada di antara 56 dan juga 100 tentunya ya. Nah, kemudian ini kita simpan, nanti akan kita gunakan. Di sini kita misalkan sebuah variabel baru yaitu variabel B, di mana nilai B ini adalah rata-rata juga. Nah, rata-rata dari 3 siswa kalau misalkan dia sesudah melakukan remedial. Nah, ini interval nilainya karena tadi dikatakan maksimal nilainya adalah 75, maka rentang nilainya sekarang sudah berubah. Jadi nilai B ini berada di antara 56 sampai dengan 75, yaitu nilai maksimal dari mereka bertiga setelah remedial. Jadi setelah kita menuliskan rentang nilai dari A dan B dengan catatan bahwa A adalah sebelum remedial dan B adalah sesudah remedial, maka kita akan mencoba untuk menghitung rata-rata atau X bar baru dari satu kelas ini. Nah, di sini kita akan menentukan X bar baru dengan catatan nilai A itu kita mau ambil sedemikian sehingga nanti kita memperoleh rata-rata baru yang paling tinggi. Nah, rata-rata yang tertinggi bisa kita tempuh ketika kita memilih nilai A itu seminimal mungkin. Jadi nilai A minimal, sedangkan nilai B itu maksimal. Kenapa? Nanti supaya kenaikan nilai rata-ratanya itu semakin tinggi. Jadi ketika nilai sebelumnya itu sangat rendah, nah ketika mereka remedial nilainya itu semaksimal mungkin, yaitu semaksimalnya itu ada berapa? Yaitu ketika nilainya adalah 75. Jadi di sini di rentang awalnya nilai A-nya itu kita ambil sebagai 56 karena itu adalah nilai yang paling kecil minimalnya, sedangkan ketika nilai B-nya, nilai setelah remedialnya, kita ambil anggaplah yang paling tinggi agar nanti nilai rata-rata mereka menjadi jauh lebih tinggi daripada yang sebelum remedial. Maka ini nilai B-nya kita ambil sebagai 75. Nah, untuk mendapatkan X bar baru ini kita akan menggunakan rumus rata-rata gabungan seperti biasa ya, tetapi dengan catatan ada sedikit yang akan kita ubah. Jadi di sini kan X bar barunya kita bisa peroleh dengan cara mengalikan 20 siswa yang tadi dikalikan dengan X bar awal, kemudian kita mau kurangkan dengan 3A. 3N kenapa kita harus kurangkan? Karena 20 siswa awal tadi itu kan sudah termasuk dengan 3 siswa yang akan remedial, maka kita akan kurangkan dulu dengan nilai 3A, 3 kali 56, kemudian kita mau jumlahkan dengan nilai siswa yang baru yang setelah remedial tadi. Setelah remedial kan berarti nilainya akan berubah, maka kita munculkan 3B ini sebagai nilai baru mereka setelah remedial. Jangan lupa dibagikan dengan siswa 20 orang tadi karena jumlahnya itu satu kelas adalah 20 siswa. Nah, ini kita substitusikan semua nilai-nilainya, berarti 20 kita kalikan dengan 68, kemudian kita kurangkan dengan 3 kali 56, kemudian kita tambah dengan 3 dikali B, B-nya adalah 75, dibagi dengan 20. Nah, selanjutnya 20 kali 68, coba kita hitung ya. 20 kali 68 berarti 68 kali 2 aja adalah 136, tambahkan 0 di belakangnya berarti 1360. Kita kurangkan dengan 3 kali 56.
Nah, di sini kita hitung dulu ya, 56 dikali 3 berapa sih di sini? 8 ingat 1, 5 kali 3 adalah 15 tambah 1 adalah 16, berarti 168. Kemudian kita jumlahkan dengan 3 kali 75. 3 kali 75 adalah 225. Kemudian ini kita mau jumlahkan di atasnya, kemudian kita bagi dengan 20. Nah, setelah kalian operasikan di sini, kalau misalkan kita jumlahkan dulu ya, 225 kita kurangkan dengan 168 dulu agar di sini kita mudah untuk menyelesaikannya. Di sini berarti 7 ya, karena di sini minjem jadi 15, di sini jadi 11 otomatis. Kemudian 11 kurang 6 dapatnya 5, berarti 57 mau kita jumlahkan dengan 1360. Kita jumlahkan 7, kemudian di sini 1 ingat 1, 4 1. Oh, berarti 1417 dibagi dengan 20 nilai X bar barunya. Ini agar lebih mudah pembagiannya ini kita mau bagi dengan angka 2 saja, nanti barulah kita taruh angka komanya di bagian belakangnya. Berarti kan 1417 dibagi dengan 2 ya. Di sini dibagi 2 berarti yang di depannya dulu kita ambil, berarti dapatnya 7. Berarti 7. Di sini 14 kita kurangkan, dapatnya 0 turun 1. Nah, karena ini sudah turun bantuan tetapi tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan angka 0 di bagian hasilnya. Maka di sini 0 kita kurangkan, karena di sini ingat bantuan turun 1 kali, tetapi kalau misalkan sudah turun kita harus tetap membaginya dengan kelipatan 2 yaitu 0. Di sini kita turun 1 sebagai hasil pengurangannya, kemudian kita turun lagi angka 7, kemudian di sini kita bagi, dapatnya adalah berapa? Adalah 8. Maka di sini kita tuliskan 708, kita kurangkan dengan hasil kali 8 kali 2 adalah 16. Setelah kita kurangkan maka di sini hasilnya 1. Nah, 1 bagi 2 itu adalah nggak bisa, maka kita taruh 0 sebagai bantuan, maka di sini jadinya adalah 5. Kita ingat bahwa tadi kita mau membaginya dengan 20, maka awalnya komanya di sini kita geser komanya menjadi di antara 0 dan 8, maka hasilnya adalah 70,85 pembagian dari 1417 dibagi dengan 20. Maka inilah rata-rata tertinggi yang ditanyakan di soal ini, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B yaitu 70,85. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penjelasan soal ini, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen latihan soal terkait tentang soal-soal yang kita bahas pada video kali ini, di sini Mimin sudah siapkan sebuah soal yang sangat mirip dengan soal yang terakhir kita bahas tadi. Nah, kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk mengikuti pelatihan OSN dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan yang dilaksanakan di akhir bulan April, maka daftarkan sekarang karena kuotanya itu terbatas. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi nomor yang tertera di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.